Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul analisa empiris dari fungsi permintaan. Di sini sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri dulu. Saya Intania Apriliani. Saya Camelia Brilli Tantri. Saya Lisa Aprilia. Di sini pemaparan materinya permintaan agregat, agregat demand atau permintaan agregat merupakan istilah yang umumnya digunakan dalam bidang ekonomi makro. Permintaan agregat merupakan permintaan dari total barang serta jasa akhir pada tingkat harga tertentu dan dalam periode tertentu. Lalu, mengapa agregat demand ini penting? Permintaan agregat bisa dibilang penting dikarenakan dalam membantu para profesional dalam mengukur serta menilai keadaan umum di kondisi ekonomi suatu negara. Hal ini dapat membantu sekaligus menunjukkan bagaimana suatu negara bergerak dari pelambatan menuju ke resesi yang sebenarnya atau bagaimana negara tersebut dapat keluar dari resesi. Permintaan agregat juga penting karena dapat berfungsi untuk mengukur pengaruh harga pada produktivitas. Ketika konsumen menginginkan produk dengan jumlah yang lebih banyak, maka perusahaan tertentu akan memproduksi lebih banyak guna memenuhi permintaan konsumen ini. Contohnya, ketika teknologi smartphone berubah, maka pelanggan cenderung akan menginginkan versi terbaru, maka permintaan smartphone pun akan meningkat. Perusahaan lalu akan memproduksi lebih banyak smartphone guna memenuhi permintaan konsumen. Di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan agregat. Yang pertama itu, perubahan suku bunga naik maupun turun nilai dari suku bunga mampu mempengaruhi keputusan yang dibuat oleh setiap konsumen maupun pebisnis. Ketika suku bunga sedang rendah, maka perusahaan dapat mengajukan pinjaman dengan suku bunga yang lebih rendah. Maka ketika suku bunga meningkat, maka biaya pinjaman bagi perorangan maupun perusahaan akan meningkat pula. Dalam kondisi semacam ini, pengeluaran yang terjadi akan cenderung melambat atau menurun. Kenaikan harga akan sangat dipengaruhi oleh banyaknya jumlah pengeluaran. Yang kedua itu, perubahan ekspektasi inflasi. Jika suatu negara sedang mengalami peningkatan laju inflasi, maka pada umumnya akan terjadi pula peningkatan harga barang maupun jasa pada negara tersebut. Dan yang terakhir itu, perubahan nilai tukar nilai mata uang akan ikut memberi dampak yang besar pada permintaan agregat. Jika nilai dari mata uang suatu negara sedang mengalami penurunan atau bahkan anjlok, maka harga dari barang di negara tersebut tentunya akan semakin mahal, khususnya barang-barang impor. Begitu pula sebaliknya, jika mata uang negara sedang menguat atau nilainya meningkat, maka harga barang impor akan lebih murah. Naik turunnya nilai mata uang ini akan berpengaruh pada nilai agregat demand. Di sini ada komponen permintaan agregat. Yang pertama itu konsumsi sebagai komponen dalam permintaan agregat mewakili pengeluaran rumah tangga untuk barang maupun jasa. Yang kedua itu investasi, yang ketiga pengeluaran pemerintah, dan yang terakhir itu ekspor bersih. Selanjutnya di sini rumus permintaan agregat. Rumus permintaan agregat ditentukan dengan mengambil jumlah kurva permintaan individu dari berbagai macam sektor yang membentuk perekonomian. Persamaan untuk agregat demand adalah permintaan agregat sama dengan K plus I plus G plus NX. Keterangannya, C di sini menerangkan pengeluaran konsumsi merupakan bagian paling besar dari agregat demand perekonomian. Ini merupakan jumlah dari total pengeluaran rumah tangga serta individu untuk barang dan jasa. Pengeluaran ini akan bergantung pada sejumlah faktor, contohnya seperti pendapatan per kapita, suku bunga dan hutang, pengeluaran untuk bangunan tidak termasuk. I di sini menjelaskan mengenai pengeluaran investasi termasuk jumlah total yang dibelanjakan untuk jasa serta barang model baru, termasuk dalam investasi dalam struktur non-perumahan dan perumahan, mesin, dan lainnya. G menjelaskan mengenai belanja pemerintah, pengeluaran pemerintah, merupakan seluruh jumlah yang dikeluarkan oleh pemerintah yang digunakan untuk fasilitas sektor publik, layanan kesehatan, investasi, dan lainnya. NX di sini menjelaskan mengenai ekspor. Selanjutnya, dasar analisis permintaan agregat, menganalisis pengaruh perubahan harga secara umum terhadap permintaan agregat,
ditunjukkan oleh besarnya pendapatan nasional atau Y. Dengan demikian, kurva permintaan agregat dapat digunakan untuk melihat hubungan antara tingkat harga dengan besarnya pendapatan nasional. Perubahan akan mempengaruhi keseimbangan melalui pengaruhnya terhadap penawaran. Penawaran uang real adalah sebagai berikut, MS sama dengan MS. Di sini MS adalah penawaran uang nominal dan P adalah tingkat harga. Jelas bahwa kenaikan tingkat harga akan menurunkan penawaran uang real dan penurunan tingkat harga umum akan meningkatkan penawaran uang yang sesungguhnya. Pada ekonomi Islam, peningkatan penawaran uang real karena penurunan tingkat harga akan berakibat meningkatnya jumlah uang tunai yang dipegang oleh perorangan maupun perusahaan. Oleh karena itu, mereka berkepentingan untuk mengurangi jumlah uang tunai agar zakat dan biaya lainnya yang dikenakan atas penarikan modalnya dapat dibayar dari keuntungan, bukan dari modal itu sendiri, maka mereka akan mencairkan tabungannya. Kurva permintaan agregat demand curve adalah kurva yang menjelaskan hubungan antara jumlah output agregat yang diminta dengan tingkat harga ketika semua variabel lain dianggap konstan. Ada dua cara yang digunakan untuk menurunkan kurva permintaan agregat. Pendekatan yang pertama dan yang paling sederhana adalah pendekatan teori jumlah uang yang di mana permintaan agregat ditentukan semata-mata oleh jumlah uang, sementara pendekatan yang kedua didasarkan pada pengujian perilaku bagian-bagian komponen permintaan agregat seperti konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor bersih. Pendekatan ini mempertimbangkan peran jumlah uang dalam menentukan permintaan agregat, tetapi tidak secara langsung, melainkan dengan cara mempertimbangkan bagaimana perubahan jumlah uang yang mempengaruhi komponen-komponen permintaan agregat sebagai berikut. Yang pertama, pendekatan teori jumlah uang, dan yang kedua, pendekatan komponen permintaan agregat. Tujuan analisis permintaan agregat bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana kebijakan makroekonomi dapat menanggapi guncangan yang terjadi pada penawaran dan permintaan agregat. Pembuat kebijakan memiliki dua kelompok besar alternatif kebijakan yang digunakan untuk mempengaruhi kehidupan ekonomi, yaitu kebijakan moneter yang diatur oleh bank sentral. Instrumen kebijakan moneter adalah perubahan cadangan uang yang beredar, perubahan tingkat suku bunga sampai tingkat diskon dan pengawasan terhadap sistem. Dalam kondisi perekonomian yang lesu, pengeluaran pemerintah dapat memberi stimulasi kepada perekonomian untuk bertumbuh melalui kebijakan fiskal yang ekspansif melalui peningkatan pengeluaran pemerintah, yaitu G, atau pengurangan tarif pajak, T, untuk meningkatkan permintaan agregat, atau AD. Di dalam perekonomian menyebabkan pendapatan naik yang akan mengurangi pengangguran yang ada untuk mencapai tingkat pendapatan kesempatan kerja penuh atau full employment level of income. Guncangan yang mempengaruhi komponen permintaan agregat dapat berasal dari variabel moneter domestik maupun luar negeri. Variabel moneter tersebut antara lain berupa jumlah uang beredar, suku bunga, inflasi maupun nilai tukar. Bila pergeseran permintaan agregat ini terus berlanjut dan menyebabkan sektor bisnis menjadi lemah, maka akan menyebabkan perekonomian mengalami resesi. Indonesia memenuhi kriteria small and open economy, menyebabkan setiap goncangan eksternal perekonomian di Indonesia ada eksternal monetary shock atau guncangan pada variabel moneter di luar negeri, bisa berupa exchange rate shock, yaitu perubahan sistem nilai tukar yang dianut maupun pergerakan nilai tukar domestik terhadap mata uang asing. Adanya guncangan pada nilai tukar bisa disebabkan oleh pertumbuhan jumlah uang beredar yang tinggi, sehingga menyebabkan inflasi. Konsekuensi dari inflasi yang tinggi adalah mata uang yang akan mengalami depresiasi. Adapun contoh kasusnya yaitu COVID-19 telah menyebabkan guncangan permintaan dan penawaran bagi perekonomian dari sisi permintaan. Perlambatan ekonomi Tiongkok dan global akan berdampak pada perekonomian Indonesia melalui penurunan harga komoditas dan permintaan barang tambang. Kementerian Keuangan Indonesia memprediksikan ekonomi hanya akan tumbuh antara 0 sampai 2,5% pada tahun ini. Pada 15 Maret, pemerintah Indonesia menyerukan social distancing yang akan berdampak pada aktivitas ekonomi. Ini akan mengakibatkan penurunan permintaan dan gangguan produksi. Jika produksi dan permintaan terganggu karena social distancing, stimulus fiskal dan ekspansi moneter yang bertujuan untuk memperkuat permintaan agregat tidak akan efektif sepenuhnya. Permintaan justru harus menyesuaikan kebijakan fiskalnya agar sesuai dengan situasi
prioritasnya dan merespon dengan cepat. Hingga pemerintah bisa mengendalikan penyebaran virus, perekonomian Indonesia akan terus tertekan. Hanya setelah wabah terkendali dan jarak sosial berakhir, stimulus fiskal, standar, dan kebijakan moneter dapat digunakan untuk mendukung permintaan agregat. Sekian presentasi dari kelompok 9, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.